Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul Ikhlas. Ikhlas adalah sikap memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah lah satu-satunya tujuan dalam kita melakukan aktivitas. Mengabaikan pandangan makhluk terhadap apa yang kita lakukan adalah sah. Dalam hal ini, kita fokusan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia sebab apa yang dilakukan serta apapun yang diterima akan diterima dengan lapang dada. Hal ini tidak akan menimbulkan sikap iri hati dan menyebabkan penyakit pada diri. Banyak kita temukan orang yang melakukan sesuatu terkadang tidak ikhlas hanya dengan niat pamer agar terlihat baik di mata orang. Hal itu tidak baik karena itu sama saja kita tidak ikhlas. Sebab ikhlas yang sebenarnya kita melakukan sesuatu atau kebaikan itu kita niatkan ridho kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bukan hanya di mulut saja. Ikhlas dilakukan dengan segala aktivitas. Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu tidak dibaca-baca. Hanya Allah yang dapat menilai kita ikhlas atau tidaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak surat yang menjelaskan tentang ikhlas. Baiklah, saya akan membacakan surat, yaitu surat Al-Ghafir ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah untuk semesta alam. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita melakukan sebuah keikhlasan itu karena Allah. Tidak ada karena manusia lain. Karena pengen terlihat baik di mata orang, karena pengen terlihat mewah di mata orang, karena pengen terlihat kaya di mata orang. Dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah di depan orang, agar terlihat, dia itu ibadahnya bagus. Padahal kita hanya ingin terlihat seperti baik di mata orang lain. Sehendaknya kita melakukan sesuatu ikhlas itu karena Allah. Karena dengan melakukan aktivitas kebaikan atau ibadah karena Allah itu, hati kita akan tenang.
kita akan mendapat pahala, akan mendapatkan kebahagiaan, sangat bahagia karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, sebaiknya kita sebenar-benar melakukan aktivitas atau ibadah itu ikhlas. Ikhlas agar semua yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, akan menyenangkan diri kita, agar kita terhindar dari perbuatan ria. Kenapa? Ria itu tidak boleh pamer, itu tidak baik. Sebab semua itu hanya akan mendapat dosa dan akan mendapat cemooh dari orang lain. Maka sebaiknya kita harus ikhlas dalam melakukan segala aktivitas. Baiklah, kaum muslimin rahimakumullah. Dapat saya simpulkan dari kultum saya di sana, kultum saya yaitu kita sebagai manusia dalam melakukan suatu ibadah, kebaikan, atau sebuah perbuatan hendaknya ikhlas di dalam dada kita. Ikhlas dari hati kita, ikhlas dari perbuatan kita. Sebab Allah sangat mencintai orang yang ikhlas, tidak pamer, dan suka menolong orang lain dengan ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.